disebarkan medianya. Jadi kalau penerapan di sekolah itu apabila ingin menghadirkan ujian pembelajaran ke anak-anak itu biasanya bagaimana? Oh iya. Sekali lagi lah kalau bilang nanti untuk jadi desain bimbing ini adalah mata kuliah di mana produk akhirnya itu ujian pembelajaran bagi siswa. Dalam mata kuliah itu kita diajari dalam mengembangkan media itu disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan keinginan siswa. Jadi bukan dari gurunya, tapi dari keinginan siswanya, keinginan seperti apa baru didesain. Ini perlu juga saya bukan penjelasan pendapat Anda. Ini saya mendengar ini dari belakang. Sebelumnya dari anak saya itu diminta dilanjutkan ke produk, ke produk sama itu. Saya tahu besok kalau saya sudah saya buka. Ketemu lagi dengan seperti ini. Nah, betul ya. Karena kan skripsi anak saya seperti itu. Ini sebenarnya begini. Kita itu harus tahu karakter, keinginan anak. Tapi untuk mengetahui itu tidak mudah. Kita harus rawung dulu, ya toh. Kita sampaikan padanya. Oh, harus seperti ini kan. Mintanya gitu. Nah, ini kalau karena di satu kelas itu mayoritas 32 itu kan diterusin antara satu dengan yang lain pasti itu ada perbedaan. Nah, kita harus bisa menyamakan persepsi. Gimana kalau sifat karakter kalian seperti ini kita munculkan seperti ini? Itu kan baru nanti kan mengerucut begitu. Iya, global dulu, baru nanti ke yang lebih khusus lagi. Jadi kan pokoknya dikerucutkan lagi. Jadi kan kita coba sekali, misalnya di materi apa gitu kan. Nanti yang kedua begitu seterusnya. Ini seperti saya juga pernah membuat itu sistem tongkat dalam model pembelajaran stick itu. Iya, pertama itu gimana Pak? Ya pokoknya kan setiap ada kalian menerima stick model stick itu pembelajaran itu ada satu pertanyaan. Nah akhirnya siap. Nah seperti itu. Tapi untuk pertanyaan itu ya jangan yang melenceng, jangan yang berat-berat, orang yang ada di mata. Itu kalau dari belakang seperti ini, seperti itu. Kalau yang sekarang ya itu saya sampaikan. Ini hanya pendapat saya nih. Kita harus menyelami hati dan pikiran anak. Kemauannya seperti apa? Nanti ini satu kelas itu mungkin bermacam-macam karakternya sehingga kita bisa mengerucutkan ini. Dan itu baru satu kelas. Nah itu ya. Kalau ada satu kelas, nah tapi kalau 4 kelas bisa 5 kelas sampai 7 kelas. Integrasikan terus kelas B, kelas C berbeda-beda. Nah, tapi kadang kita hanya punya strategi. Kalau kita sudah membuat satu, nanti berbeda-beda. Itu kita yang sulit. Ya enggak? Waktu juga sangat terbatas. Kita harus bisa agak menekan. Itu kan anak itu dia bisa mengikuti dengan kelas yang sama. Bukan berarti kita itu kita beradil, kita harapkan, kita ingin biasa. Karena kalau nanti per kelas berbeda-beda,
itu biasa tidak seperti ini. Ya, gitu. Berarti secara garis besar itu di sini ketika Bapak mengajar itu sudah menerapkan media yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Iya, itu hanya model yang kemarin-kemarin. Dan sekarang kan seiring dengan kemajuan teknologi, apalagi bahannya masih muda, ID-nya juga bagus. Kalau saya kan zaman ID-nya dan belas ya harus sedikit-sedikit. Kemudian kami izin bertanya kembali Pak terkait pada saat Bapak menginformasikan atau menerapkan terkait dissenting atau media itu digunakan siswa itu ada kendala atau kesulitan yang dalam Bapak hadapi. Iya, kendala pasti ada. Kendalanya itu kurang siap. Kendalanya itu kurang persiapan, ya karena menghadapi anak yang bermacam-macam latar belakang itu kita juga mengalami kesulitan. Pasti ada kendala. Kadang satu kendala itu ketika kita menerapkan ada anak itu yang tidak fokus, dan apalagi zaman sekarang itu menggunakan HP, kalau tidak dikumpulkan anak main HP. Itu salah satunya. Yang kedua terlalu sering terkelas apa? Aktif sekali. Jalan ke sana, ke sini, kita itu mau agak keras, itu mikir dulu. Iya, kadang saya anak dikerasi dikit, saya itu takutnya bahasa Indonesia ini kelaparan. Dan kalau orang tua memaklumi itu no problem. Tapi kalau tidak, awalnya di kelas 7 ya, kita harus hati-hati ekstra itu dengan yang namanya Gilbert. Gilbert itu berani, ya berani nanti kalau enggak anak dan medan, orang-orang medan. Jadi dia itu kalau dinasihati, aku itu pak, seperti itu. Jadi kita harus hati. Itu anak-anak sekarang. Makanya kita itu bisa memperhalus karakter anak biar anak itu menurut kita. Itu kelas 7D 1D. Kalau di 8D ini namanya Dapeng, Dapa Pakis. Ini kecil. Saya enggak begitu berani akan keras. Ayo, saya berani begini, bukan berarti nunjuk. Nah itu kalau di kelas begini, akan enggak begini, karena ekspresi. Maka kadang saya juga pertama itu kalau masuk sini dengan kelas 7B itu saya dikasih dulu itu yang namanya B. Karena yang satu dibully itu Mas Supri, dan Supri yang itu selalu dibully sama gitu. Karena bukan orang sadar nampaknya karena ras orang Medan. Saya juga itu menghadapi Berarti izin menyampaikan, jadi kesulitannya lebih ke karena beristri kita itu menyelami mengenalkan satu dengan yang lainnya itu sehari 2 hari 3 hari 4 hari seminggu itu belum apa-apa. Kemudian tadi kan sudah ada menghambat terkait implementasi
belum ada yang tahu. Jadi misalnya di kelas A, B, C, D dan 7G itu semua belum tahu. Nah, itu nanti yang bisa kita sampaikan itu untuk biar tumbuh semangat anak perhatikan belajar dan mau maju itu, saya selalu memberi hadiah. Hadiah 1.000 anak senang sekali. 1.000 rupiah. Menurut saya juga hebat. Karena saya kan agak ragu, tidak mau pakai. Ada salah satu motivasi saya. Jadi memberikan hadiah saya itu kalau memuji anak pandai ganteng, handsome, seperti itu, putri cantik, laki-laki itu pandai handsome, sering sebut handsome, ganteng, bagus, ya seperti itu. Itu saya puji seperti itu. Dan yang terakhir itu saya memberi berupa hadiah. Ya sebenarnya kan hadiahnya. Makanya kalau anak-anak itu saya masuk itu kadang-kadang anak itu kok senang gitu. Apalagi kalau selesai itu mengucapkan terima kasih. Kami tidak seperti itu. Ya. Pertama di sini saya ini selamat pagi, selamat siang, dan mau assalamualaikum saya belum berani. Karena belum tahu siswa-siswa ini campuran. Iya, seperti di 7A. Saya pernah sekali assalamualaikum yang jawab hanya berapa. Akhirnya saya tahu ternyata di itu separuh itu. Seperti itu akhirnya saya ganti salam dan bahagia. Sampai sekarang saya kalau salam dan bahagia angkat anak saya. Salam dan bahagia. Itu salah satu untuk memunculkan anak itu termotivasi. Itu salah satu ya. Mungkin ada yang lain saya belum menemukan. Jadi untuk untuk menarik minat siswa itu dengan hadiah juga atau memanggil nama siswa dengan nama terbaiknya agar siswa itu merasa dihargai di waktu belajar. Baik Bapak, izin bertanya kembali, apakah pada saat Bapak mengimplementasikan produk media yang Bapak buat, itu apakah budaya dari siswa itu mempengaruhi Pak? Ini berpengaruh sekali. Ya, meskipun ada 1-2 itu tidak sama dengan temannya, tapi paling tidak itu sudah berpengaruh kepada seluruh kelas. Bagi anak yang perhatian sekali, itu berpengaruh sekali. Ini sangat mendukung dan menambah wawasan anak-anak. Kemudian anak bisa coba kalau saya menambah media seperti ini. Contoh aja kita praktek, siapa yang pernah semalam? Nah, saya misalnya ke lab membuat termometer dengan suhu itu. Nah, lupa nak dibakar masih apa tidak pecah. Nah, seperti itu ya. Kan sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini nanti yang penting keselamatan kerja itu dijaga. Jaga sehingga itu kan ternyata betul. Hanya anak-anak itu kan kalau melihat dengan nyata itu kan bisa menangkap materi itu. Beda kalau kita hanya menangkap, belum tahu barangnya, belum tahu medianya seperti apa, dia masih bertanya. Tapi kalau sudah kita siapkan medianya, ini tentunya juga berpengaruh. Berarti budaya itu pengaruhnya lebih ke
kalau jawaban saya ada ini ada hanya berdasarkan pengalaman